di bawah meja atau di bawah kursi. Kalau ada sampah, tuh ada sampah kecil itu, tolong dibuang ya. Nah, terus untuk ketua tingkatnya tolong koordinir teman-temannya yang meja atau kursi yang kurang rapi tolong dirapikan. Itu seperti barisan ketiga itu kayaknya kurang rapi itu. Coba samakan dengan meja yang di depan. Ibu tunggu beberapa menit ya, baru kita mulai. Nah, agar proses pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan lancar dan materi yang dapat Ibu sampaikan dan kalian terima dapat berjalan dengan baik, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, Doni silahkan pimpin doanya. Baiklah, Ibu buka pelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, sebelum kita mulai pelajaran seperti biasa, Ibu mau ngecek kehadiran kalian. Untuk Doni, silakan kasih tahu Ibu siapa harinya yang tidak masuk. Melda. Kenapa dengan Melda? Ada keterangan? Oh, berarti sakit ya? Melda ada mengirimkan surat tidak, Doni? Oh, berarti ada orang tuanya yang izin di sekolah ya. Oke, terima kasih. Untuk lainnya? Rizky ada keterangan? Loh, kenapa tidak ada keterangan? Rizky ini jarang masuk ya. Oke, terima kasih Doni. Berarti tadi hanya 2 orang saja yang tidak masuk dari 30 siswa. Oke, setelah absen dan setelah mengecek daftar kehadiran kalian, langsung saja ya kepada materi, karena kemarin kita sudah menjalankan mid semester. Ibu akan memberikan materi. Tolong dipersiapkan bukunya dan alat tulisnya. Kita belajar bab 6 ya. Nanti kita lanjut pada bab 7. Karena kita sudah semester 2, jadi nggak terasa materi kita sudah hampir habis. Kita buka bab 7 itu pada halaman 243. Sudah ketemu? Di halaman sebelahnya kalian lihat 244, pada halaman tersebut ada contoh surat pribadi dan surat dinas. Berarti materi kita adalah mengenai surat pribadi dan surat dinas. Nah, ada yang tahu sebelumnya surat pribadi dan surat dinas itu apa? Coba tunjuk tangan. Kalian bisa baca, pahami dulu, lalu kalian memberikan komentar apa itu surat pribadi dan surat dinas. Ya, silakan Andy. Ada yang bisa menambahkan dari tanggapan Andy? Oke, silakan Rani. Selain Rani, ada yang bisa ditambahkan, menambahkannya? Silakan. Tidak ada ya, berarti hanya 2 orang saja nih. Baiklah, Ibu akan memperjelas dari kedua teman kalian yang sudah menanggapi. Kita mengenal surat pribadi dan surat dinas. Sebelumnya kita mengetahui dulu surat pribadi itu apa. Nah, surat pribadi ini adalah kegiatan surat menyurat yang dilakukan pada seseorang secara pribadi, bukan sebagai wakil ataupun sebagai bentuknya bersifat formal atau kedinasan. Nah, maksud di sini adalah surat pribadi ini adalah surat yang dikirim kepada seseorang menggunakan bahasa yang lebih bebas dan tidak mengandung unsur keformalan atau kedinasan. Nah, berbanding kebalik dengan surat dinas, kalian tahu surat dinas itu apa?
kita sudah tahu nih, surat pribadi adalah surat yang mengirim secara pribadi dengan menggunakan bahasa yang bebas dan tidak terikat oleh suatu kedinasan atau kelembagaan. Nah, ada yang tahu surat dinas itu seperti apa? Oke, coba Andi. Iya, benar. Jadi, surat dinas ini adalah surat menyurat yang dilakukan yang untuk dikirimkan kepada seseorang, tetapi mengandung atau dalam bentuk suatu kedinasan atau keformalan. Nah, bahasa yang digunakan juga menggunakan bahasa yang baku dan formal. Nah, seperti itu. Jadi, secara singkat saja yang bisa kalian pahami, sekian dari pengertian surat pribadi dan surat dinas. Selanjutnya, kita tidak perlu panjang lebar karena kita mengetahuinya. Kita langsung saja mengidentifikasikan ciri-ciri dari surat pribadi dan surat dinas. Ibu akan tulis ya, ciri-ciri surat pribadi dan surat dinas. Nah, pribadi itu yang pertama, formatnya itu bebas. Nah, biasanya pengirim menggunakan tanggal yang dulu, tanggal itu biasa ya. Lalu ada salam pembuka, misalnya selamat pagi teman, itu kepada teman. Nah, kalau pada saudara bisa salam cinta ataupun salam kasih. Nah, itu kepada saudara yang lebih akrab. Itu surat pribadi. Selanjutnya, ciri-ciri surat pribadi juga itu ada isi. Nah, isi tersebut adalah ungkapan yang ingin disampaikan kepada orang tersebut. Nah, jika kita mengungkapkan kepada teman, kita menggunakan bahasa yang santai, yang dimengerti dan dipahami oleh teman kita gitu. Nah, bahasa yang biasa kita sering gunakan jika kita berhadapan atau berbicara dengan orang. Kita ucapkan terima kasih. Tentunya walaupun formatnya bebas, tapi dalam surat pribadi kita harus mengungkapkan dengan bahasa yang sopan. Walaupun kita menggunakan bahasa yang bebas, tapi kita menggunakan bahasa yang sopan. Nah, setelah mengucapkan terima kasih, setelah itu baru terakhir adalah tanda tangan si pengirim. Nah, itulah sekian ciri-ciri dari surat pribadi. Nah, untuk surat dinasnya, kalian bisa lihat di buku. Karena surat dinas ini lebih banyak harus yang kita identifikasinya, maka kalian bisa lihat contohnya itu pada halaman 248. Nah, karena surat dinas ini adalah surat yang dikirim dan mengandung situasi formal, jadi kita harus mengikuti struktur atau kaidah untuk menulis surat dinas. Yang pertama, dia memiliki kop surat. Bisa lihat di contoh halaman 248, memiliki kop surat. Nah, itu seperti panitia kegiatan perkemahan Sabtu dan Minggu Persami Pramuka SMP Mutiara Harapan 1 Tuban. Nah, dalam kop surat ini mengandung dituliskan nama lembaga atau nama institusi dari pengirim surat. Bisa dilihat kan? Ada kop surat atau kepala surat. Lalu pada surat dinas juga ada nomor surat. Nomor surat. Nah, sedangkan surat pribadi itu tidak memiliki nomor surat. Nah, selanjutnya ada lampiran. Itu adalah lampiran surat. Jika ada, tuliskan. Jika tidak ditandai seperti ini. Oke. Sampai sini ada yang memahami? Baiklah, karena dengan melihat contoh saja kita sudah paham ya, karena ini materinya cukup sederhana. Nah, selanjutnya setelah lampiran ada tulisan yang terhormat. Itu adalah tujuan kita
hormat Bapak Agus misalnya kan, Bapak Agus, atau yang terhormat Kepala Desa Pumpur Kapuas atau Kepala Desa Kecamatan Sungai Kakap gitu. Nah, dengan begitu setelah tujuan pengirim, selanjutnya adalah apa? Iya benar, isi. Sebelumnya pada tulisan surat dinas kita menggunakan kata dengan hormat. Nah, sebelum kita mengungkapkan isi dari surat dinas, kita harus menggunakan kata dengan hormat. Nah, misalnya gini, dengan hormat dalam rangka upaya untuk lebih mengenali lingkungan pantai dan membantu pelestarian lingkungan, Pramuka SMP Mutiara Kelapa 1 akan mengadakan perkemahan. Nah, sebelum kata itu kita menggunakan kata dengan hormat. Itu menjaga kesantunan atau kesopanan si pengirim surat. Setelah kita mengungkapkan isi tadi, selanjutnya jangan lupa kita ungkapkan ucapan terima kasih. Nah, ini adalah penutup. Jadi ada kop surat, nomor, lampiran yang terhormat, itu adalah pembuka ya. Ini sama pembuka, dengan hormat itu sama pembuka, dan selanjutnya adalah penutup. Selain penutup, tidak lupa terakhir baru tanda tangan. Nah, tanda tangan ini bisa mengetahui yang tadi kita lihat contoh ini, berhubung ini perkemahan, ada institusi dari sekolahan, maka kepala sekolah juga perlu tanda tangan dan ketua panitia, karena yang mengadakan perkemahan ini adalah panitia. Jadi harus ada tanda tangan tersebut. Oke, sampai sini ada yang belum dipahami atau kurang mengerti? Silakan ditanyakan. Baik, Andi silakan tanya. Baik, mengapa dari pertanyaan Andi tadi, mengapa surat pribadi tidak menggunakan kepala surat, begitu ya? Oke. Kita kan sebelumnya sudah Ibu kasih tahu, dan dari pengertian surat pribadi saja kita sudah mengetahui bahwa surat pribadi itu adalah surat yang dikirimkan secara pribadi. Nah, secara per orang itu, misalnya dari ibu ke adik ibu, atau ke teman ibu, atau ke teman Andi, ke saudara Andi, kan? Andi ke teman Andi, misalnya Andi kepada Doni. Nah, sedangkan kita ketahui bahwa kepala surat ini adalah nama institusi atau lembaga. Nah, dalam surat pribadi itu tidak memiliki nama institusi atau lembaga. Nah, pada surat dinas itu ada. Nah, makanya surat dinas itu seperti surat undangan dari kepala sekolah atau surat undangan dari kepala desa. Nah, itu adalah bentuknya yang formal. Nah, sedangkan pribadi itu kan tidak formal. Nah, dari sini apa sudah bisa dipahami? Terima kasih, Andi. Nah, ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika kurang paham, silahkan bertanya. Baiklah, ada yang ditanyakan lagi? Oke, baik. Karena tidak ada yang bertanya, maka sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kali ini, Ibu minta kalian, siapapun, tunjuk tangan, yang ingin menyimpulkan apa isi dari pembelajaran pada hari ini yang kita lakukan. Silakan yang ingin menyimpulkan. Baik, silakan Rani. Baik, jawabannya bagus. Selain Rani? Tidak ada? Iya, silakan Doni. Dari kedua teman kalian tadi, ada yang menambahkan? Ya, silakan Andi.
lagi? Oke, tidak ada. Berarti dari kelas ini hanya 3 orang saja yang menyimpulkan pembelajaran yang kita laksanakan. Ya, berdasarkan kesimpulan dari 3 orang tadi, Ibu akan membantu atau menyempurnakan dari penjelasan teman-teman tadi. Jadi, surat pribadi dan surat dinas itu adalah kegiatan surat menyurat yang tidak akan terpisahkan oleh kehidupan sehari-hari. Nah, surat pribadi ini adalah surat yang bentuk komunikasi interaktif atau kegiatan surat menyurat dari orang pertama kepada orang kedua. Nah, pada umumnya surat pribadi ini memiliki unsur. Nah, dalam unsur-unsur tersebut yang sudah Ibu jelaskan tadi, seperti apa? Tanggal surat. Selain tanggal surat, ya isi atau penutupan. Selain itu, penutup surat. Selain penutup surat, nama pengirim dan tanda tangan. Nah, dalam surat pribadi ini isinya bisa berupa surat tentang menanyakan kabar ataupun tentang keperluan pribadi lainnya dan komunikasi pribadi lainnya. Nah, sekian kesimpulan yang Ibu berikan. Semoga kalian memahami. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas kalian. Jadi kalian kerjakan di rumah ya. Minggu depan boleh kalian kumpulkan. Bisa lihat contohnya pada halaman 252. Itu ada surat pribadi dan surat dinas. Nah, coba kalian masing-masing buat surat pribadi dan surat dinas. Temanya bebas ya. Bisa kalau surat pribadi bisa dikirim melalui saudara ataupun pada teman. Dan surat dinas bisa kalian lihat contohnya. Oke, kalian buat di kertas lembar. Minggu depan kalian kumpulkan bersama Ibu. Kalian tolong ingatkan Ibu ya. Baiklah, berhubung waktu kita sudah habis, baik Ibu akhiri. Jika ada kata atau perbuatan yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.